Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Baru tahun 1326, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain di Eropa untuk pertama kalinya membuat alat-alat perang yang berasal dari Tiongkok ini. Senjata api atau blunderbuss yang dipergunakan di Eropa sebagai permulaan abad ke-14 yang asal usulnya juga dari Tiongkok. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotohnya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Part 4, Kalimantan Barat. Pada dasarnya Indonesia terdiri dari bagian-bagian yang dahulu mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri seperti kerajaan, kesultanan, dan sebagainya. Dalam abad ke-18 dan abad ke-19 di Kalimantan Barat, selain kerajaan atau kesultanan, terdapat juga sejumlah negara republik. Berapa jumlah semuanya tidaklah jelas. Ada 3 yang paling besar: Republik Taikong dengan tentara 10.000 orang, Republik Lanfong 6.000 orang, dan Lara Sintaikyo 5.000 orang. Masing-masing negara republik tersebut terdiri dari suku-suku tertentu. Hubungannya satu sama lain sedemikian rupa hingga mudah diadu domba oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah melawan Belanda dengan pertumpahan darah yang besar di tahun 1854, hanya tinggal satu Republik Lanfong yang akhirnya berdiri hingga 107 tahun. Meskipun tahun 1884 Belanda berhasil menghancurkannya, baru di tahun 1912 berhasil dikuasai. Sisa pusat perlawanan Lanfong pertama-tama menyingkir ke Sarawak. Di sana mereka terkenal di bawah bendera Sam Tiam Hui. Tahun 1885, setahun setelah Lanfong hancur, tentara Belanda masih menghadapi perlawanan orang-orang Lanfong yang tadinya mengolah pertambangan emas di Kalimantan hingga daerah ini menjadi makmur. Ketika Taikolo Fang Ha mendirikan kerjasama dengan Lanfong pada tahun 1777, sebelum ada pemerintahan yang menguasai daerah tersebut, maka semua hukum dan undang-undang yang berlaku di sana mereka yang menyusunnya. Sejumlah pendatang campur aduk yang berasal dari kaum petani biasa di Tiongkok mampu mendirikan negara dengan organisasi yang rapi dan terpimpin, di mana berlaku hukum, ketertiban, dan disiplin. Mereka memiliki perundang-undangan serta sistem keuangan sendiri. Negara-negara republik tersebut berperang satu sama lain dengan perang Raja-Raja Melayu. Perundingan-perundingan dengan pemerintah Belanda yang jauh lebih kuat telah mereka lakukan dalam tingkat sederajat. Dari manakah semangat republik dan demokratis yang besar itu, sedangkan orang-orang barat selalu mengira kekuasaan di Tiongkok bersifat absolutis? Semua ini adalah warisan adat istiadat dan sistem kebijaksanaan dari negara leluhur. Kehancuran negara-negara republik di Kalimantan Barat telah mendatangkan kemiskinan di daerah ini yang luasnya lebih dari 4 kali negeri Belanda. Van Ries, seorang Belanda lain, banyak mengetahui tentang negara-negara republik suku Tionghoa tersebut, telah memberi kesaksian tentang kesetaraan di republik-republik itu. Orang yang berpangkat tinggi duduk berdampingan dengan kuli yang miskin. Dalam penghidupan sehari-hari, orang Tionghoa tidak mempersoalkan tingkat dan pangkat. Penguasa sipil Sambas bernama Muller dan seorang pejabat Belanda bernama Fahd juga menyaksikan hubungan sama rata. Orang-orang terendah pun setiap waktu dapat menghubungi pemimpin termasuk Kap Chai sendiri. Tiada pemimpin yang merasa tersinggung bila seorang dari rakyat biasa memasuki ruang kerjanya untuk membicarakan urusan kecil. Bila bertemu di persimpangan jalan, pemimpin dan rakyat biasa saling menyambut dengan ramah. Pada umumnya,
sama dengan sifat orang-orang Tionghoa yang datang ke jajahan Belanda. Hutan ditebang dan tanah yang tidak begitu subur dijadikan sawah, kebun gula, dan kebun buah-buahan. Dikatakan tiada suku lain di dunia dalam keadaan yang sama dapat mewujudkannya. Bekerja di bawah terik panas matahari daerah khatulistiwa dari subuh hingga matahari terbenam. Dipersukar oleh kekuasaan Belanda tanpa perlindungan dari pemerintah tanah leluhur, tanpa modal dan hanya dengan kecerdikan dan semangat berusaha. Menjalin hubungan keluarga dan pihak pribumi melalui pernikahan sudah terjadi sedari awal. Mendirikan sekolahan-sekolahan merupakan salah satu usaha yang utama. Sekalipun di desa-desa yang kecil, di antara kaum Tionghoa sukar dijumpai orang yang buta huruf. Mereka disukai penduduk pribumi sebagai tenaga yang berharga. Tidak seperti pihak Belanda yang di mana-mana datang dengan kapal perang, serdadu, dan senapan. Dengan suku Dayak, Batang, Lupar, dan Punan yang ditakuti sebagai pengawal pun, orang-orang Tionghoa dapat memelihara hubungan yang baik. Sedangkan tidak ada orang Eropa yang berani berhadapan dengan suku-suku tersebut tanpa pengawalan yang kuat. Demikianlah kesaksian pejabat-pejabat Belanda zaman itu. Permulaan tahun 1960-an, suatu operasi khusus telah melancarkan intrik penghasutan orang Dayak di pedalaman Kalimantan Barat terhadap orang Tionghoa. Puluhan ribu orang Tionghoa dikejar-kejar menjadi pengungsi di kota-kota pantai dalam keadaan kesulitan. Banyak pula yang tewas. Dasar pemikiran yang melahirkan operasi tersebut menyalahi cita-cita pembangunan bangsa serta merugikan nusa dan bangsa Indonesia. Adanya negara Taikong, Lanfong, dan lain-lain pada hakikatnya tidak beda misalnya dengan adanya negara Demak yang didirikan Jinpun alias Raden Patah. Negara Indonesia memang terdiri dari banyak bagian yang dulunya mempunyai kedaulatan masing-masing. Diskriminasi antar ras adalah warisan politik adu domba kolonial Belanda. Thailand yang tidak mengalami penjajahan telah menyerap orang-orang Tionghoa tanpa banyak persoalan. Apalagi bagi orang-orang yang pandai, bekas Perdana Menteri Chuan Lik Pai dan banyak orang termuka lain dari tidak sedikit anggota keluarga raja adalah keturunan Tionghoa yang sudah 100% menjadi orang Thailand. Sebelum zaman kolonial, orang-orang Tionghoa di Indonesia juga dengan sendirinya terserap secara wajar. Orang-orang keturunan Tionghoa seperti Raden Patah dan Endoro Seno hingga Cekong Mas yang kuburnya suci dan terletak di dalam suatu langgar di Prajekan dekat Situbondo, Jawa Timur. Semuanya terserap 100% oleh pihak pribumi Indonesia di masa sebelum penjajahan. Demikianlah sejarah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara part 4 yang merupakan part terakhir yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Nusantara. Sampai jumpa.